Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 SDN Jogosari 2 yang saya cintai. Hari ini kita belajar secara online lagi, secara daring. Mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita sampai bab 3, pelajaran ketiga. Namun sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita berdoa. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang soleh dan solehah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diniyah wa kul niyatin solehah liridhoillahi ta'ala wa li syafaati rasulil qadhi hajatina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita hari ini belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam bab ketiga, yakni dengan tema, dengan judul Aku Anak Soleh. Coba kita cermati gambar-gambar berikut. Ini ada seorang ibu menyuruh anaknya merah susu. Wah, susunya sedikit, susu kambing ya. Kemudian, tidak apa-apa bu, kata anaknya. Bagaimana ya nak, kalau untuk memenuhi pelanggan kita tambah air saja supaya susunya kelihatan lebih banyak. Jangan bu. Ini cerita anak yang jujur, menjual susu tanpa tambahan air, susu murni berarti ya, tidak ditambah apa-apa. Assalamualaikum anak-anak, kalian pasti suka menjadi anak yang jujur, baik, amanah, selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Tahukah kalian keuntungan menjadi orang baik? Ayo ikuti pelajaran ini, insya Allah kalian akan menjadi anak baik yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jujur disayang Allah. Ada kisah berikut. Anak gadis yang jujur. Pada suatu malam Khalifah Umar itu pemimpin sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu digantikan kepemimpinannya digantikan khalifah. Khalifah yang pertama Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah susah, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur saja dengan air, kita campur air supaya kelihatan banyak? Dijawab oleh ibunya lagi, dijawab oleh anaknya lagi. Jangan bu, gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita dikatakan dengan jujur pada pelanggan bahwa susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Kata ibunya, bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu, kata janda itu kepada anaknya.
Saat ini beliau tidur pulas di istana Megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum berkata, Ibu, memang khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memintakan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Jadi dinikahi oleh putra khalifah. Karena kejujuran tersebut, berkat barokah kejujuran tersebut, Khalifah Umar sangat menyukai anak gadis yang jujur tersebut, kemudian dinikahkan dengan anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian dan ulangan, tidak mencontek, jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang sisa saat belanja, mengatakan dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan seperti pertanyaan guru, apa kalian belajar di rumah? Maka jawab, jika tidak belajar ya katakan saja, saya tidak belajar. Apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Jadi semua orang itu pasti senang dengan sifat jujur. Orang jujur selalu banyak teman, dan orang jujur itu banyak temannya dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang dengan orang yang tidak jujur atau bohong, dan orang yang tidak jujur akan dibenci semua orang. Nah, insya Allah kamu bisa dari cerita anak gadis yang jujur, kemudian diskusi. Nah, kita diskusi bersama-sama hikmah dari kisah itu. Nah, maka hikmahnya yaitu kita harus menjadi orang yang jujur, karena orang yang jujur seperti tadi disukai banyak orang, dicintai oleh Allah juga yang paling penting. Nah, kemudian apa keuntungan perbuatan jujur? Nah, keuntungan perbuatan jujur membawa kita kepada keberuntungan yang berupa tadi, kalau di cerita itu disukai oleh khalifah, kemudian dinikahkan dengan anaknya. Jadi keuntungan dari kejujuran itu disukai oleh orang lain. Kita tentu pasti suka dengan orang yang berkata jujur kepada kita, berbuat jujur kepada kita. Nah, kemudian kerugian perbuatan tidak jujur, ya sebaliknya, kalau kita tidak jujur kita rugi. Kita akan dibenci oleh orang, dibenci oleh Allah, kemudian dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita karena ketidakjujuran kita, baik sikap, perkataan. Kemudian, nah ini ada lagu ya. Kita lanjut ke amanah. Amati cerita berikut. Ini ada cerita anak-anak siswa-siswi membaca buku. Ada cerita anak-anak siswa-siswi sedang membersihkan kelasnya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah, terpercaya. Amanah itu terpercaya. Barang dagangannya dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, menjaga nama baik guru dan sekolah. Jadi dapat dipercaya. Nah, kemudian kegiatannya, jelaskan apa saja ciri-ciri siswa yang amanah. Jelaskan ciri-ciri teman yang tidak amanah. Nah, ciri-ciri siswa yang amanah bagaimana? Dapat dipercaya. Siswa yang dapat dipercaya berarti kalau dikasih tugas ya dikerjakan, karena dikasih amanah berupa tugas dikerjakan. Nah, kalau dikasih amanah
kalian harus piket hari Senin, yang ini hari Selasa, yang hari Jumat, maka harus piket. Yang Senin piket hari Senin, yang Selasa piket hari Selasa. Nah, itu amanah. Jelaskan apa ciri-ciri teman yang tidak amanah. Nah, kalau punya teman yang tidak amanah itu contohnya seperti ini. Dipinjami, disuruh membelikan di kantin itu minum 5.000. Nah, kemudian ternyata tidak dikembalikan sisanya, padahal harga minumannya cuma 2.000. Nah, seperti itu. Kan ada kembalian 3.000, ternyata tidak dikembalikan. Itu tidak amanah. Tidak boleh seperti itu. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Amati gambar berikut. Nah, ketika berangkat sekolah harus salim dan mengucapkan Assalamualaikum. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib hukumnya untuk taat dan patuh kepada orang tua. Dan Allah telah berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku, maksudnya hanya kepada Allah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Beberapa contoh sikap anak menghormati orang tua adalah: 1. Patuh dan taat bila dinasihatinya. Jika kalian dinasihati baik oleh orang tua, misalnya kerjakan tugasmu, disuruh belanja, maka patuh dan taat dinasihatinya. Kalau dinasihati baik. Nah, kalau tidak baik, tidak boleh patuh. Kalau misalnya disuruh untuk berbuat jahat, misalnya mencuri dan lain sebagainya, nggak boleh. Nah, patuh dan taat bila dinasihatinya dalam berbuat baik. Kemudian nomor 2, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Kita harus rajin mendoakan, belajar, sholat untuk memenuhi harapannya, untuk mencari ridhonya. 3, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Nah, membantu orang tua sesuai kemampuan. Kalau kalian mampu untuk menyapu ya menyapu, mengepel ya mengepel. Nah, kemudian nomor 4, selalu ingat untuk mendoakannya seperti doa berikut. Allahumma ufirli dzunub, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, kita juga harus diharuskan hormat kepada semua anggota keluarga, kakak, adik. Hormat dan patuh juga kepada guru. Guru yang berjasa mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Bagaimana cara menghormati guru? Berikut menghormati guru. 1. Ketika bertemu, maka ucapkan salam. Assalamualaikum, kemudian bersalaman dan mencium tangannya. Memperlihatkan wajah yang berseri, senyum, jangan cemberut. Saat guru memberikan tugas, hendaknya 1, mengerjakan tepat waktu. Nah, tidak bermalas-malasan atau mengeluh, wah tugasnya kok sulit. Nah, misalnya jangan seperti itu. Wah, tugasnya kok cepat. Misalnya jangan seperti itu, harus dikerjakan tepat waktu. Kemudian tidak boleh mengeluh. Saat guru menasihati, mendengarkan dengan tulus, menaati nasihatnya. Nah, kalau ada guru menerangkan, menasihati di papan, ya di papan tulis di depan, ya kalian dengarkan. Saat guru berbicara, dengan guru, berbicara dengan sopan, dengan santun, tidak keras, tidak memotong pembicaraannya. Jadi ketika guru ngomong, kalian tidak boleh langsung memotong, pak, seperti itu, tidak boleh. Saat guru sedang mengajar, kalian duduk tenang, tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh, memperhatikan pelajaran di sekolah dengan baik. Nah, itu cara menghormati guru. Kemudian santun dan menghargai teman. Nah,
santun itu berarti halus buat budi, bahasa baik, bahasa sopan dan sopan tingkah lakunya. Jadi tutur mulutnya dan perbuatannya itu baik. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa kasih, suka menolong. Sedangkan orang yang menghormati berarti menghargai berarti menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli dengan orang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Pengasih, Pemaaf, Penyantun kepada semua makhluknya. Perhatikan firman Allah berikut. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah Allah, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran tadi, kepada hambanya Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Berikut contoh sikap santun. 1. Mengucapkan salam, selalu memperhatikan bermuka manis berseri. 2. Berbicara dengan lembut, tenang, tidak keras, tidak membentak-bentak, tidak menyakiti, sabar mendengarkan teman berbicara, hindari kata-kata keras, kasar, dan kotor. 3. Peduli terhadap kondisi teman, suka menolong ketika sakit, terhadap musibah kita saling bekerja sama, usahakan untuk menjenguknya. Berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja. Kaya miskin, normal, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata, sama saja. Tidak mencela dengan perkataan buruk, rendah hati dan bisa menerima dengan tulus, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, tidak mengambil hak orang lain, mengucapkan ucapan selamat, sanjungan, pujian secara langsung. Nah, anak-anakku yang soleh, kalian harus menerapkan semua tadi. Jujur, amanah, kemudian sopan santun, taat kepada guru, taat. Nah, rangkumannya, sebagai muslim, orang Islam, muslimat, kita harus sikap jujur, berkata, berbuat sesuai kenyataan, tidak menambah-nambahi perkataan, tidak mengurang-urangi perkataan, harus sesuai kenyataan. Kalau A dijawab A, kalau B dijawab B. Tidak boleh tidak jujur, tidak boleh berbohong. Amanah, kita harus dapat dipercaya. Kalau dikasih kepercayaan harus dikerjakan dengan baik, tidak boleh berkhianat. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, sopan dan santun, kemudian menghargai teman. Itu sikap anak-anak yang soleh. Kita selalu berdoa semoga menjadi anak-anak yang soleh. Maka kita harus melakukan semua ini agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh orang-orang kita di sekitar kita. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin karena beliau benar-benar bisa dipercaya dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu saja dari Pak Kusnil. Pak Kusnil harap kalian mengerjakan tugas ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Kalian tulis di buku tulis. Kemudian kalian kerjakan. Nah, untuk absensi kalian bisa absensi di kolom komentar. Ya. Ketik nama kalian, kelas, nomor absen. Nah, kerjakan ini di rumah, di buku tulis, tulis jawab soalnya, kemudian tulis jawabannya juga. Nanti kalau sudah masuk sekolah, kalian bisa mengumpulkannya. Sekian dari Pak Kusnil. Kalau ada lebih dan kurangnya, Pak Kusnil mohon maaf.
Nah, kalau ada salah kata, salah ucap, salah omongan, Pak Husnil juga mohon maaf. Kemudian kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa komentar untuk absensi, karena Pak Kusnil nggak tahu kalian melihat apa enggak, kecuali komentar dulu ya.